Nggih. Heeh. Baik, sebelumnya mohon diperhatikan untuk peserta masing-masing presentasi maksimal 5 menit ya, yang pokok-pokok saja, yang tegas, eh, dipastikan sinyalnya bagus sehingga adik-adik wajahnya nampak, suaranya juga bisa didengar dengan baik dan bisa share screen. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Mentor diminta waktunya untuk memberikan dukungan dan penguatan kira-kira 4 menit. Eh, Kemudian nanti Ibu penguji maksimal 10 menit. Eh, untuk itu silahkan urutan pertama, urutan ini berdasarkan kesiapan, nggih. Silahkan Mbak Lipna Baik, Bu. Marisa dengan Bapak Mentor, beliau Bapak Sasmito. Silahkan Mbak Lipna Baik, Ibu. mulai. Izin share screen, Ibu. Ya, oke. Dan jangan lupa rekap, Oke, record Bu. ya. Sampun, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Ibu? Masih Sudah proses baru. loading itu, Mbak. Sudah. Sudah? Baik. Oke, monggo, silakan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA selaku penguji. Terima kasih Ibu telah hadir dalam seminar hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Sasmito SPDI MAG selaku mentor saya. Terima kasih Bapak atas dukungannya telah hadir dalam seminar hari ini. Dan juga yang saya hormati moderator Ibu Dr. Hajah Siti Rohana MAG selaku coach saya yang telah membimbing saya. Perkenalkan, nama saya Lipna Marisa. Saya peserta Latsar CPNS Kemenag golongan 3 tahun 2025, periode 7 angkatan 39 kelompok 3 dengan judul seminar RA yaitu Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Digital atau Bimbingan Online untuk meningkatkan layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung. Hal ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah bimbingan perkawinan atau bimbing penting untuk membekali calon pengantin agar siap membangun keluarga yang harmonis. Yang kedua, sesuai peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 30 tahun 2024, di mana calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Lalu yang ketiga adalah meski sudah ada kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimbing secara virtual, KUA Tretet sejak tahun 2024 masih melaksanakannya secara tatap muka dan sering menghadapi kendala jarak dan waktu. Untuk itu, bimbingan online menjadi solusi alternatif yang menghadirkan layanan yang lebih fleksibel, efektif, dan juga adaptif. Dan ini adalah isu utamanya berdasarkan hasil analisis awal menggunakan metode APKL dan USG menghasilkan isu utama yaitu belum terlaksananya digitalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimbing di KUA Kecamatan Tretep. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama dari di mana pegawai KUA Tretep masih minim literasi digital. Yang kedua, kurangnya penguasaan teknologi digital bagi pegawai KUA Tretep. Kemudian faktor kedua adalah material, di mana yang pertama adalah perangkat IT terbatas seperti laptop, komputer, dan kamera. Yang kedua adalah tidak ada modul bimbing berbasis digital atau sosmed. Kemudian faktor yang ketiga adalah metode, di mana bimbingan perkawinan masih dilakukan secara tatap muka. Dan yang kedua adalah minimnya inovasi dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi. Kemudian faktor yang keempat adalah milieu, di mana pegawai KUA Tretep belum terbiasa dengan metode digital dan juga keterbatasan jaringan internet di lingkungan KUA Kecamatan Tretep. Berikut ada kegiatan dan tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama melakukan perencanaan, di mana tahapannya yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan fasilitator. Yang kedua menentukan kebutuhan digitalisasi, yaitu melalui WhatsApp, video call, atau Zoom. Dan yang ketiga adalah menentukan target peserta bimbing digital. Dan yang keempat adalah menyusun jadwal kegiatan bimbing digital. Kegiatan yang kedua adalah persiapan, di mana tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor dan fasilitator. Dan kedua adalah diskusi dan kolaborasi terkait literasi digital ASN KUA Tretep. Yang ketiga menyusun modul digital atau infografis, modul atau video. Dan yang keempat mempersiapkan perangkat jaringan. Lalu kegiatan ketiga adalah sosialisasi kegiatan bimbing digital, di mana tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan fasilitator terkait strategi sosialisasi. Yang kedua adalah diskusi dengan penyuluh. Kemudian ketiga menentukan materi sosialisasi. Kemudian yang keempat sosialisasi melalui media sosial, kantor, dan grup WA. Kemudian yang kelima adalah membagikan konten rutin. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan bimbing online, di mana tahapan yang pertama adalah pelaksanaan secara perdana, secara interaktif, baik itu diskusi, tanya jawab maupun kuis. Kemudian adanya simulasi praktek penguatan materi bisa dilakukan dengan role play atau diskusi pasangan.
Lalu kegiatan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, di mana tahapan yang pertama adalah mengumpulkan feedback melalui Google Form, kemudian mencatat kendala, menyusun laporan evaluasi, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan. Dan berikut adalah hasil kegiatan auto-output, di mana output yang pertama adalah dokumen notulen arahan dari mentor dan fasilitator, rencana kegiatan bimbing digital yang mencakup platform, target, dan juga jadwal. Kemudian hasil kegiatan yang kedua adalah dokumen notulen arahan dari mentor dan fasilitator, modul digital Binwin yaitu infografis, e-modul atau video, kesiapan perangkat dan jaringan. Kemudian hasil kegiatan yang ketiga adalah dokumen notulen arahan dari mentor dan fasilitator, notulen hasil diskusi dan kolaborasi, poster atau flyer digital disebar melalui medsos, dan juga konten edukatif. Lalu hasil kegiatan yang keempat adalah dokumentasi kegiatan, baik itu melalui foto, video, rekaman, dan juga daftar hadiah peserta. Lalu hasil kegiatan yang kelima adalah hasil survei online, daftar kendala teknis dan non-teknis, dan juga laporan evaluasi. Berikut adalah nilai berakhlak yang diterapkan, di mana berorientasi pelayanan itu terlihat dalam perencanaan dan kegiatan sosialisasi, kemudian akuntabel itu terlihat dalam perencanaan dan monitoring evaluasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk kompeten terwujud dalam persiapan dan juga pelaksanaan melalui penyusunan ataupun kemampuan penyuluh dan menyampaikan materi. Untuk harmonis terlihat pada persiapan dan juga pelaksanaan, di mana kita bekerja sama untuk membangun pemahaman bersama. Untuk loyal ditunjukkan saat sosialisasi, di mana kita konsistensi untuk mendukung program Kemenang dalam mewajibkan BIMWIN. Lalu untuk adaptif tercermin dalam persiapan dan juga pelaksanaan penggunaan platform digital. Lalu untuk kolaboratif itu sejak perencanaan sosialisasi hingga evaluasi melalui diskusi kerjasama antar ASN. Kemudian ini adalah kontribusi pencapaian penguatan nilai organisasi, di mana integritas terlihat dari penyusunan rencana di laporan secara transparan. Untuk profesionalitas, kita merencanakan kegiatan secara sistematis, meningkatkan keterampilan digital ASN, dan melaksanakan kegiatan interaktif. Kemudian inovasi, kita mengembangkan modul digital kreatif dan menyebarkan konten edukatif melalui platform digital. Untuk tanggung jawab, kita membimbing peserta secara menyeluruh dan menyampaikan rekomendasi perbaikan. Untuk keteladanan, kita menunjukkan komunikasi yang jelas, edukatif, dan persuasif pada masyarakat. Dan ini adalah jadwal kegiatan saya, itu mulai dari 18 September sampai 29 Oktober 2025, di mana untuk perencanaan dilakukan pada bulan September pada tanggal 18 sampai 22, untuk persiapan dimulai pada tanggal 23 sampai 29 September, kemudian untuk sosialisasi kita lakukan pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 8 Oktober, dan untuk pelaksanaan dimulai tanggal 9 sampai dengan 16 Oktober, dan untuk MONEF kita lakukan dari tanggal 17 sampai 29. Berikut adalah kendala dari setiap kegiatan. Untuk kegiatan pertama, yaitu kendalanya adalah koordinasi dengan mentor dan fasilitator yang sulit disesuaikan karena jadwal padat masing-masing pihak. Antisipasi kita adalah menjadwalkan koordinasi jauh hari dan menggunakan media komunikasi fleksibel, yaitu WhatsApp untuk Saya diskusi. kira cukup, Mbak Lipna. Baik, Ibu. Kang G. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Siti Aminah selaku Penguatan dulu dari mentor. Oh iya ya, G, maaf. Iya, G. Untuk sebelumnya kami minta penguatan dan dukungan dari Bapak Mentor. Kami persilahkan Bapak Sasmito, monggo. Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu penguji, yang kami hormati Ibu pembimbing, dan sahabat kami Mbak Lipna Marisa dari KUA Kecamatan Tretep. Eh, apa yang disampaikan Mbak Marisa, Mbak Lipna Marisa ini benar sekali, di mana kegiatan kita dalam rangka melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Tretep sudah berjalan mulai Juni 2024, adanya peraturan yang baru waktu itu. Dan alhamdulillah setiap 2 bulan sekali kita laksanakan, eh, dibantu para eh, pembimbing atau narasumber yang sudah mengikuti pelatihan. Kemudian dalam pelaksanaannya memang ada kendala-kendala, eh, di mana setiap peserta yang misalnya kita jadwalkan ada 8 pasang, nanti yang hadir kurang lebih ada 6 pasang atau hanya 5 pasang, dan hampir sama kendalanya karena bekerja dengan jarak yang jauh hingga tidak bisa mengikuti.
Dan ini ide yang bagus dari Mbak Lipna untuk bisa melaksanakan kegiatan BIM dengan media atau apa tadi digital dan media lain daringnya sehingga nanti teman-teman yang satin ini calon pengantin meskipun dengan jarak yang jauh dapat melaksanakan kegiatan BIN-BIN dengan baik. Memang belum kita praktekkan, Bu Uji, sehingga ini masukan yang atau ide yang bagus sekali untuk nanti di KUA Tertib dapat kita praktekkan sehingga semua calon pengantin dapat mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru membangun keluarga yang sakinah, yang harmonis dan sebagainya. Eh, dengan adanya teman CP1 dan P3K sudah mengawali meskipun belum maksimal, baru diantaranya ya melalui Instagram beberapa kalimat penting tentang bagaimana menuju keluarga sakinah. Tapi yang win secara daring ini belum. Nanti mungkin Mbak Lipna, insya Allah akan kita praktek bersama dan bantu kami melaksanakan program ini. Dan ada yang penting ini Bu Pembimbing, Bu Nggih. Penguji, ini peserta sendiri belum melaksanakan bimbing ini. Hmm. Beliau belum punya pasangan. Ya nanti tak Ya. bantu, Pak. Boleh. Jadi nanti beliau akan melaksanakan gagasan ini, tapi harus mempraktekkan biar tahu bagaimana menjadi peserta bimbing Nggih. gitu ya, Bu ya. Amin. Amin, amin. Nggih. Oke, sepertinya cukup Ibu. Monggo Nggih. dilanjut Ibu Bimbing Nggih. dan Ibu Penguji. Assalamualaikum Matur warahmatullahi pun, nggih, matur wabarakatuh. pun Pak Waalaikumsalam. Terima Sasmito. kasih Kak Amin. Sas. Nggih, panjenengan Nggih, menawi sama-sama. saged sugeng tindak. Oh, nggih, siap, Nggih. siap. Terima kasih, Bu. Nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Kak Sas. Monggo Ibu Dr. Hajah Aminah selaku penguji kami persilahkan. Inji, terima kasih Ibu Dr. Hajah Siti Rohana yang pada kesempatan ini sebagai moderator. Tidak banyak Mbak yang ingin saya Nggih. sampaikan, nggih. Nggih. Di halaman Romawi 3, coba dicek Mbak, Oh iya. dibuka RA-nya, filenya. Di halaman Romawi 3 itu nomor 1, Ya, ucapan Bu. terima kasihnya masih kurang kata Semarang itu Mbak, Oh, baru nggih, Bu. Balai Nggih. Diklat Keagamaan saja ya. Baik, Ibu. Saya. Nggih. Oke, kemudian di halaman 1, Nggih, Bu. silakan bisa ditambahi data tahun 2024 itu kondisinya ada berapa orang sih yang calon pengantin di luar kota, kemudian yang sibuk bekerja. Jadi yang disampaikan sama Bapak Mentor tadi itu sebaiknya digrafikan, Mbak. Baik, Bu. Kalau baca pada panduan rancangan aktualisasi, di sana kan disebutkan bahwa pada latar belakang itu menampilkan fakta di lapangan. Nggih. Nah, ini yang saya lihat belum berupa fakta, tetapi masih deskripsi atau narasi. Supaya menjadi fakta, silakan nanti dilengkapi. Yang dari luar kota itu apakah dari tahun ke tahun? Itu meningkat. Nah, ketika meningkat, yang sibuk kok meningkat hingga susah untuk bisa mengikuti yang secara apa tatap muka gitu, berarti itu kan pantas untuk menjadi latar belakangnya, sehingga urgenitasnya sangat penting bahwa ini mendesak untuk dilakukan gitu ya. Jadi nanti ditambahi ada tampilan data otentik yang digrafikkan gitu. Jadi dari tahun ke tahun meningkat nih orang yang dari luar kota, orang yang sibuk bekerja gitu. Sehingga Nggih, Bu. ini mendesak untuk bimbingan secara online itu. Kemudian di halaman 18, Mbak. Nggih, Bu. Oke, 18. halaman 18 eh di tabel ya. Nggih, Bu. Kita. Itu jenengan ada kalimat membagikan konten rutin. Iya, Bu. Ada ya? Konten rutin. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau menurut jenengan membagikan konten rutin itu lebih tepat ditaruh di pelaksanaan atau di
apa sosialisasi, Mbak. Dua-duanya bisa, Bu. Coba membagikan konten rutin. Ya, Kalau membagikan konten rutin masuk di sosialisasi itu maksudnya gimana? jadi seperti kita memberikan video-video terkait apa sih konten tentang Binwin secara video. Misal saya mewawancarai Pak Sasmito tentang apa sih Pak manfaat Binwin, terus nanti Pak Sasmito menjawab gitu Bu. Terus nanti atau dengan kata-kata terus tentang apa sih manfaat atau gimana sih alur dari Binwin, begitu Ibu. Jadi kita membagikan konten rutin itu sebagai salah satu bentuk sosialisasi kita untuk Binwin. Eh, istilah di dalam BIMWIN itu bimbingan perkawinan Nggih. itu apakah memang sosialisasi, Mbak? Udah kebijakan, Bu. Kewajiban. Bukan, maksudnya apakah itu memang istilahnya sosialisasi ya dalam bimbingan perkawinan itu? Oh, lebih ke apa ya, Bu? Apakah istilah yang disampaikan kepada calon pengantin di dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan itu sosialisasi? Tidak, Bu. Kalau yang menerima sosialisasi itu siapa, Mbak? Peserta. Maksudnya calon pengantin. Iya, Bu. Oke. Membagikan konten rutin dalam pelaksanaan simulasi praktek penguatan materi. Simulasi praktek Nggih, penguatan Bu. materi. Oke, coba nanti di anu lagi, Mbak. Kalau membagikan konten Nggih, Bu. rutin itu kok justru malah lebih tepat di dalam pelaksanaan kegiatan ya, Oh, nggih, Bu. bukan di Nggih. sosialisasi. Nggih, Bu. Berarti dipindah saja Malah tetap. lebih itu lebih tepat di pelaksanaan karena Oh, sudah iya, Bu. membagikan konten rutin. Berarti kan itu pelaksanaan, bukan lagi tentang Oh, sosialisasi gitu ya. baik, Bu. Jadi, Terus ya, coba jenengan buka di panduan RA. Jenengan punya panduan RA nggak, Mbak? ada, Bu. Halaman 23 coba Oh, nggih, dibuka. Bu. Saya buka sebentar. Ya, halaman 23 coba dibuka apakah sesuai dengan tabel matrik jenengan ini. Nanti silahkan dicek. Oh, nggih, Bu. Sudah bisa lagi Ya, buka. oke. Halaman 23. Ya, panduan. Di panduannya halaman 23. Itu coba jenengan cocokkan dengan matrik jenengan. Kolomnya sesuai enggak Oh, ini? iya, satu, dua. Sesuai enggak? Masih berbeda, nggih, Bu. Nggih. Nah, nanti Ya, silahkan disesuaikan dengan itu, Mbak. nggih, baik, Bu. Oke, terus jenengan lihat di contoh situ ya. Nggih, Bu. Jadi output itu masing-masing tahapan kegiatan harusnya ada outputnya, Mbak. Kalau punya jenengan ini kan output itu dalam satu kegiatan Nggih. hanya ada satu output. Padahal punya misal nih yang kegiatan satu, jenengan itu kegiatannya di kegiatan satu punya 4 macam tahap kegiatan, tetapi outputnya hanya satu, dokumen rencana. Jadi mestinya setiap tahapan kegiatan yang jenengan kerjakan Nggih. itu berbasis output, Mbak. Oh, nggih, Bu. Baik, Bu. Siap. Misalnya nih, konsultasi dengan mentor dan fasilitator. Itu berarti outputnya apa, Mbak, kalau konsultasi dengan mentor? Notulen, Ibu. Ya, boleh notulen, boleh resume Nggih. arahan mentor, boleh juga ya. Nah, Nggih. jadi masing-masing tahapan itu ada outputnya, Mbak. Nggih. Kalau ini kan tidak ada ya. Ya, Jadi jadiin satu. Nggih. iya, jadi nanti silakan dibenahi seperti yang ada di panduan gitu ya. Baik, Terus Ibu. misalnya nih menyusun jadwal, outputnya ya berupa jadwal kegiatan BIMWIN Nggih. digital gitu ya. Jadi masing-masing tahapan itu punya output supaya jelas kegiatannya gitu nggih. Baik, Ibu. Kemudian pada evaluasi Mbak, Oh, nggih. ya dievaluasi pada matrik evaluasinya. Ini jenengan tiba-tiba kan eh, mengumpulkan feedback. Nah, Nggih. kapan disusun feedbacknya? Kapan Oh, dikonsultasikan dengan mentor? Jadi, misalnya nih, ketika evaluasi itu kan
tahapan yang lazim ya Mbak tentang Nggih, aspek-aspek yang akan dievaluasi apa, dikonsultasikan dengan mentor, kemudian menyusun instrumen. Kan perlu dibuat dulu nih nggih, Bu. instrumennya. Nggih. Ini kan tidak ada instrumen yang dibikin, yang disusun, tiba-tiba sudah langsung mengumpulkan feedback. Jadi ketika bikin di Google Form itu kan juga ada merancang indikator Indikator. keberhasilannya kan ya. Iya, Bu. Nah, jadi ini indikator keberhasilannya apa Mbak Jenengan Mbak? Ini indikatornya yang pertama aksesibilitas peserta, kemudian kualitas pelaksanaan, kemudian efisiensi waktu dan biaya, peningkatan literasi digital, dan juga kepuasan peserta atau Catin, Ibu. Oke, nah mestinya itu kan dari indikator itu disusun menjadi instrumen, Baik, Bu. instrumen monitoring dan evaluasi. Jadi setelah disusun baru kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi. Setelah melaksanakan monitoring dan evaluasi baru menganalisis hasil monitoring dan evaluasi. Baru kemudian setelah menganalisis, merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis. Baru yang terakhir menyusun laporan rancangan aktualisasi. Baik, Urutan Ibu. sebuah monef kan begitu ya Mbak, Nggih, diawali dari menyusun instrumennya instrumen. dulu, dikonsultasikan apakah indikator keberhasilan ini sudah di restui oleh Bapak mentor. Nah, Nggih, Bu. oke cukup itu aja Mbak. Kalau Baik, Ibu. menurut Mbak Litna, Nggih, ini Bu. masuk pada eh, manajemen ASN atau smart ASN Mbak? Smart ASN, Ibu. Oke, alasannya apa Mbak? Karena ini menyangkut dengan digital skill-nya, Bu. Jadi kita apa namanya digital skill-nya kita untuk bisa menggunakan kemampuan kita untuk dengan menggunakan kemampuan kita Oke, sesuai ya cukup Mbak. Oke, ya. oke, monggo Bunda Nggih, moderator, saya kembalikan. Terima kasih. nggih. Baik, kita akhiri presentasi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya